Shalom teman-teman, bertemu lagi dengan saya. Kita lanjutkan sharing kita sebagai kelanjutan dari video sebelumnya, yaitu mengenai ketaatan kepada Kristus sampai pada akhirnya. Nah, seperti yang sudah saya sharingkan bahwa ketaatan kepada Kristus sampai pada akhir itu akan memberikan penyatuan bersama dengan Kristus. Nah, lantas bagaimana dengan ketaatan yang gagal? Ketaatan yang gagal dipelihara atau ketaatan yang gagal dilakukan sehingga keselamatan itu menjadi hilang. Keselamatan itu tidak mempunyai arti apa-apa. Nah, kita tahu bahwa Allah itu adalah maha adil. Sehingga sekecil apapun dosa harus ada konsekuensinya. Ya. Nah, dalam Injil Yesus mengingatkan tentang adanya penghakiman dan neraka dengan memakai bahasa-bahasa yang simbolik. Nah, contohnya seperti pada Markus 9 ayat 43 sampai 48. Di sana dikatakan bahwa adanya api yang tidak akan padam. Kemudian Matius 13 ayat 50. Di sana dikatakan dicampakkan dalam dapur api. Kemudian Matius 25 ayat 46, adanya siksaan kekal. Nah, Yesus serius tentang penghakiman ini. Yesus serius sekali tentang penghukuman ini. Ini tidak boleh dilewatkan begitu saja. Neraka atau penghakiman ini bukan sebagai cerita yang santai. Yesus benar-benar mengingatkan ini berkali-kali. Bahkan dalam Matius 8 ayat 12, kemudian Matius 13 ayat 42 sampai dan 50, Matius 22 ayat 13, Matius 24 ayat 51, Lukas 13 ayat 28, di sana dikatakan akan terjadi adanya ratapan dan kertak gigi. Yaitu begitu mengerikannya bahwa penghukuman itu. Ya, sampai ada kertak gigi, kita bisa bayangkan bagaimana kondisi dengan kertak gigi itu ya, sangat-sangat mengerikan. Nah, dengan gambaran seperti ini, apakah ini memang merupakan gambaran bahwa Allah kita itu Allah yang keji, Allah yang kejam, seperti yang disampaikan oleh teman-teman kita saksi Yehova. Allah itu maha kasih, jadi nggak mungkinlah melakukan pekerjaan-pekerjaan penyiksaan seperti ini. Ya, jadi semua bahasa yang dalam Injil mengenai neraka yang disampaikan oleh Yesus secara simbolik itu disimpulkan oleh teman-teman saksi Yehova sebagai bahasa simbol saja, bukan seperti itu nantinya. Tapi kita sebagai anak-anak Allah yang memang percaya bahwa ada penghakiman itu, seperti inilah memang kondisinya. Nah, apakah Allah memang keji atau sekejam itu? Nah, untuk itu kita pelajari ayat-ayat yang lain. Untuk Matius, kita bisa lihat di Matius 25 ayat 41. Di sana dikatakan, enyahlah ke dalam api yang kekal, yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Ya, jadi api yang kekal itu sebenarnya untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Tetapi seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya bahwa kita ini adalah sasaran iblis. Ya, supaya kita menjadi pengikut iblis. Akhirnya kita pun akan, kalau kita memang mengikuti iblis, akhirnya kita pun akan masuk ke dalam api kekal ini. Matius 18 ayat 8. Dikatakan di sana dicampakkan ke dalam api kekal. Yudas 1 ayat 7. Juga disampaikan siksaan api kekal. Nah, coba kita perhatikan di kata-kata api yang kekal atau api kekal ini. Apa sih yang disebut dengan api kekal ini? Kenapa ada api kekal? Bukankah yang kekal itu hanya Allah? Apakah
di luar Allah ada yang kekal lagi. Sepertinya tidak seperti itu ya. Nah, di Alkitab sendiri tidak secara detail memberitahukan kepada kita bahwa Allah itu menciptakan neraka, menciptakan api yang akhirnya menjadi api yang kekal ini. Tidak ada. Ya, tapi jadi saya berasumsi bahwa api kekal ini adalah api yang ada hubungannya dengan keberadaan Allah yang kekal itu, sehingga dia disebut sebagai api kekal juga. Nah, seperti apa hubungannya dengan Allah yang kekal itu? Kalau kita lihat di Ibrani 12 ayat 29, di sana dikatakan sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Kemudian di Ulangan 4 ayat 24, di sana juga dikatakan sebab Tuhan Allahmu adalah api yang menghanguskan, Allah yang cemburu. Yesaya 33 ayat 14 juga mengatakan siapakah di antara kita yang dapat tinggal dalam api yang menghabiskan ini? Siapakah di antara kita yang dapat tinggal di perapian yang abadi? Nah, dari ayat-ayat ini kita bisa lihat bahwa Allah pun juga disebut api yang menghanguskan. Menghanguskan apa? Gitu ya. Nah, kalau kita lihat lagi di Matius 18 ayat 18 yang mengatakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga." Seperti yang pernah saya sharingkan sebelumnya bahwa akan terjadi penyatuan kita dengan Allah selama kita memelihara ketaatan itu sampai akhir. Ya, penyatuan kita dengan Allah melalui Yesus Kristus yang sekarang sudah duduk di sebelah kanan Allah. Penyatuan ini tidak akan terjadi bila apa yang kita ikat di dunia ini tidak kita lepaskan. Dalam hal ini adalah perbuatan-perbuatan buruk kita. Selama kita masih memegang perbuatan-perbuatan itu dan kita masih terikat dengan perbuatan-perbuatan itu, inilah yang akan menjadi gap. Inilah yang akan menjadi jarak kita dengan Allah. Inilah yang akan menghalangi penyatuan kita dengan Kristus. Dan ini secara otomatis akan ditolak oleh kasih Allah itu. Akan secara otomatis disortir oleh Allah. Ini yang disebut dengan Allah adalah api yang menghanguskan. Ya, jadi kalau kita menghadap Allah nantinya dengan masih terikat dengan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka secara otomatis Allah itu akan menjadi api yang menghanguskan. Allah memang kasih, tapi terhadap dosa dia adalah api yang menghanguskan. Ya. Nah, jadi neraka itu disebut api kekal karena Allah yang kekal adalah api yang menghanguskan bagi dosa-dosa manusia. Seperti itu ya. Jadi siapa yang menciptakan neraka kalau begitu? Ini menurut saya setelah saya membaca ayat-ayat ini, bukan Allah yang menciptakan neraka, tapi yang menciptakan neraka itu adalah kita sendiri, umat manusia sendiri yang menciptakan nerakanya buat dirinya masing-masing. Ya, jadi ini perlu dicamkan oleh teman-teman semua bahwa penghakiman itu pasti ada. Karena secara otomatis Allah akan menolak kita semua yang masih terikat oleh perbuatan-perbuatan kita yang tidak baik. Itu sebabnya marilah kita tetap untuk menjaga ketaatan kita ini sampai akhir. Nah, demikian teman-teman semua, kurang lebih sharing saya mengenai neraka ini. Mungkin kalau ada yang ada masukan atau ada revisi, silakan disampaikan atau ditulis di kolom komentar.
Terima kasih sudah menyaksikan. Shalom. Tuhan memberkati.